Saya sadar banyak anak-anak muda yang pesimis dan sinis dengan politik. Saya tidak bisa nyalain mereka. Betapa tidak, politik terlanjur diasosiasikan sebagai pusatnya berantem, fitnah, hoax, korupsi, money politik, dan sebagainya. Yang kayak gitu nggak usah ditepuk tanganin. Bapak Presiden yang kami hormati, ada yang membandingkan pembangunan infrastruktur masa lalu dan masa kini. Namun kami percaya, setiap masa punya tantangan dan pendekatannya sendiri. Bapak Presiden sering mengingatkan kita untuk senantiasa mengapresiasi setiap pondasi yang diletakkan, juga setiap progres yang telah dicapai oleh para pendahulu, pemimpin dan pemerintahan sebelum kita. Hari ini, bangsa ini bukan sekedar membangun lebih banyak, tetapi membangun lebih strategis, lebih berdaulat, lebih berdampak, dan lebih berpihak pada masa depan. Inilah yang menjadi arahan dari Bapak Presiden. Jika dulu pembangunan didesain untuk mengakselerasi ekonomi, hari ini kita desain untuk keberlanjutan, keadilan, dan kemakmuran jangka panjang. Kita tidak sedang membangun untuk hari ini saja, tetapi untuk masa depan Indonesia Raya. Pembangunan tidak lagi sekedar memenuhi kebutuhan, tetapi menjadi perwujudan dari kedaulatan. Kami menyebutnya infrastruktur sebagai strategi negara. Maknanya, pembangunan hari ini tidak sekedar kelanjutan, melainkan kebangkitan. Dan rakyat Indonesia bisa melihat jelas, di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kita membangun dengan arah keberanian dan visi kebangsaan. Bapak Presiden telah memberi contoh bahwa pembangunan bukan monopoli pusat, bukan urusan elit, tetapi hak dan tugas bersama seluruh anak bangsa, termasuk para pemimpin dan segenap unsur pemerintahan daerah, pelaku dunia usaha, akademisi, media, civil society, dan berbagai stakeholders lainnya. Hari ini, kita tidak lagi merencanakan pembangunan seperti biasa. Dengan komando Bapak Presiden, kita dituntut bergerak cepat, berpikir besar, dan bertindak nyata, karena kecepatan adalah bagian dari keadilan. Apa yang Bapak Presiden bangun saat ini adalah pondasi sejarah menuju Indonesia emas. Anak cucu kita akan mengingat masa ini, saat bangsa ini bangkit, berdiri di atas kaki sendiri, dan percaya pada kekuatannya sendiri. Untuk itu, kami siap menjalankan segala mandat dari Bapak Presiden untuk memastikan bahwa tidak ada lagi pembangunan yang terfragmentasi. Semua harus terkoneksi, terintegrasi, dan saling menguatkan. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, kami mohon arahan dari Bapak Presiden, Presidential Keynote Speech, yang mudah-mudahan semangat forum. Sering kita mengatakan Indonesia Emas 2045. Pertanyaannya, mampukah kita dan bagaimana caranya? Kita bersyukur Bapak Presiden Prabowo Subianto juga begitu memiliki determinasi, memiliki komitmen, dan mudah-mudahan Kabinet Merah Putih, termasuk saya di dalamnya, bisa menjadi bagian super tim. Dan Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini juga bagian dari super tim itu. Karena pemerintah tidak bisa berjalan sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pertama-tama saya tentunya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kebersamaan ini. Saya ingin secara khusus menyapa sekaligus mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Nurdin Tampu Bolon, Presiden Komisaris NT Corp dan Nusantara TV. Semoga Pak Nurdin diberikan kesehatan, panjang usia, dan bisa terus menjadi bagian dari kemajuan demokrasi dan ekonomi di Indonesia. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan juga mengungkapkan rasa haru sekaligus bangga saya kepada sahabat yang tidak pernah lupa dalam suka dan duka, Bapak Don Bosco. Tepuk tangan juga untuk Bapak Don Bosco.
Presiden Direktur sekaligus Direktur Pemberitaan NTV. Tadi beliau mengungkap sejumlah cerita yang personal, tapi rasanya juga banyak nilai dari persahabatan dan juga perjuangan bersama. Yang saya hormati dan banggakan pula Bapak Randy Montonaro, Direktur Utama Nusantara TV, Bapak Ismoko, pemimpin redaksi nusantaratv.com, beserta seluruh jajaran direksi lainnya. Saya mohon maaf, catatan saya hanya sampai di sini. Kalau tidak lengkap dan tidak saya sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan apresiasi saya kepada Bapak Ibu sekalian. Di sini juga hadir sejumlah tokoh, Bapak Erik Hermawan, anggota Komisi 7 DPR RI, Bapak Ibu sekalian, tadi saya mendapatkan informasi bahwa dihadiri oleh para CEO, para pelaku dunia usaha, termasuk juga akademisi, dan kalau tadi saya begitu masuk ruangan ini, saya lihat banyak anak muda juga di belakang ini. Ini mahasiswa atau mahasiswa S2? Terima kasih. Dan mudah-mudahan diskusi sore hari ini bisa bermanfaat untuk melihat Indonesia kita 5 tahun ke depan, khususnya dari sektor pembangunan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Saya juga didampingi oleh tim yang bekerja pagi siang malam membantu saya di Kemenko Infrastruktur. Di sini ada Pak Herzaki, Pak Umam, Pak Roni, Ibu Mira dan Ibu Rizka, dan teman-teman yang lain. Ini pertama kali saya hadir di acara Nusantara TV. Mudah-mudahan bukan yang terakhir. Dan saya membaca undangan, sekaligus juga TOR, Terms of Reference, dan saya lihat ada 5 pertanyaan. Jadi Pak Don Bosco, saya baca. Saya selalu kalau mendapatkan undangan, saya baca terlebih dahulu agar tidak salah konteksnya dan relevan dengan yang diharapkan oleh audiens. Bisnis forum semacam ini penting. Dan saya juga punya keyakinan bahwa pendekatan pentahelix, di mana dibuka ruang dialog antara pemerintah, masyarakat luas, kemudian dunia akademisi, dunia usaha, dan yang kelima, dunia media massa, termasuk Nusantara TV tentunya. Ini menjadi 5 elemen yang harus saling mendengar satu sama lain. Negara sebesar Indonesia ini sering kita mendengar 2 kata yang mudah diucapkan, tapi sering sulit untuk diwujudkan, sinergi dan kolaborasi. Karena seringkali kita terjebak dalam ego sektoral, masuk ke dalam echo chambers, teriak masing-masing tanpa tembus ke tembok-tembok lainnya. Mari kita runtuhkan tembok-tembok ego sektoral tadi dengan lebih sering membuka ruang dialog antar 5 elemen yang saya sebutkan tadi. Sehingga oleh karena itu saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada NTV yang juga memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi cerita sekaligus berbagi optimisme secara objektif. Bapak Ibu yang saya muliakan, dunia abad 21 ini tentu banyak peluang dan tantangan. Seringkali juga banyak kejutannya. Kita membayangkan ketika sama-sama kita merayakan pergantian milenium, dunia menjadi semakin modern peradabannya. Bisa dikatakan dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi menjadi semakin borderless. Peluang ekonomi hadir di sana sini. Tapi kenyataannya tidak semua seperti bulan purnama. Banyak
tantangan dan masalahnya. Bapak Ibu juga tahu di dunia bisnis, termasuk di dunia media, tidak mudah beradaptasi, menavigasi lingkungan strategis dunia di kawasan dan juga Indonesia yang terus berkembang. Sering kita mendengar istilah VUCA, vulnerable, uncertain, complex, ambiguous. Dunia akan semakin penuh dengan ketidakpastian, semakin memiliki kerentanan. Walaupun sekali lagi banyak kemajuan dan kebaikan yang kita dapatkan hari ini. Menuju pergantian tahun 2025 ini, ternyata dunia juga masih diselimuti dengan ketidakpastian global. Perang masih terjadi di sana-sini. Ketegangan geopolitik. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, luar biasa sekali bagaimana pidato dari Agus Harimurti Yudhoyono ini teman-teman ya, sangat berkelas ya. Berbeda dengan anak-anak Jokowi, Kaisang, dan AHY ini adalah salah satu tokoh anak muda yang hebat di negara kita. Sangat cocok sekali ya bagaimana AHY nanti teman-teman berpasangan dengan Anies di Pilpres 2029. Bagaimana menurut kalian?